Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tema 4 subtema 1 matematika tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Baik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan belajar tentang KD 3.3 dan 4.3 tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah dengan menyaksikan video yang sudah Ustazah siapkan, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya. Beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Al-Quran surat Saba ayat 18. Mengubah satuan panjang atau jarak. Jadi sebelum kita belajar tentang jarak, waktu, dan kecepatan, kita akan belajar tentang satuan panjang. Seperti yang kalian lihat di sini, ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Biasanya kalau kita ini harus hafal ya. Kalau kita mau menghafalkan, itu kita menggunakan singkatan. Kalau Ustazah biasa menggunakan singkatan, kucing, K itu kucing, H itu hitam, kucing hitam, DA itu dalam, M mobil, D desi, C cuma, MM mondar-mandir. Kucing hitam dalam mobil, desi cuma mondar-mandir. Jadi biasanya sudah pakai singkatan seperti itu. Kalau kalian punya singkatan lain, kalian boleh menggunakannya. Jadi ini harus hafal, wajib hukumnya. KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan MM. Kalau setiap turun satu tingkat seperti ini, itu dikali 10. Kalau dia naik satu tingkat, contoh dari MM ke CM, berarti dia dibagi 10. Naik dibagi 10, turun satu tingkat dikali 10. Oke, KM itu singkatan dari kilometer, HM hektometer, DAM dekameter, M meter, DM desimeter, CM cm, mm milimeter. Contoh di sini 50 km menjadi DAM dekameter. Oke, kita lihat di sini km. KM ke DAM itu turun berapa tingkat? Kita lihat ya. 1 2 atau kalian bisa lihat ini. Tangga yang berdiri ini. 1 2 berarti turun 2 tingkat. Kalau turun 1 tingkat dikali 10. Kalau turun 2 tingkat berarti dikali, ya pinter, 100. Berarti 50 kali 100 sama dengan 5000. Contoh yang lain, MM ke DM. Dari MM ke DM itu berarti kan naik. Naik berapa? Kita lihat ini tangga yang berdiri. 1 2 naik 2 tingkat. Kalau naik 1 tingkat dibagi 10, kalau naik 2 tingkat dibagi berapa? Ya pinter, 100. Dibagi 100, berarti 90.000 ini dibagi 100 sama dengan 900. Jawabannya adalah 900. 30 HM ditambah 9.000 M menjadi DAM. HM ke DAM. HM ke DAM itu turun 1 tingkat. Ini ada tangga yang berdiri 1, berarti turun 1 tingkat dikali 10. 30 dikali 10, 300. Sekarang langkah yang kedua, 9.000 M. M ke DAM. M ke DAM naik 1 tingkat, berarti dibagi 10. 9.000 dibagi 10, 900. Jadi 300 ditambah 900 sama dengan 1.200 DAM. Gampang kan? Sekarang kita berlatih satu soal saja.
8,6 HM dikurangi 2800 mm berapa DM? Oke, kita jawab di sini. 8,6 HM ke DM. HM ke DM naik atau turun? Ya, benar, turun. Turun berapa? Turun 3 tingkat. Kalau turun 3 tingkat berarti dia harus dikali 1000. Turun 3 berarti nolnya ini ada 3, jadi 1000. 8,6 kali 1000, kita buat perkalian biasa aja. 86 dikali 1000 berarti 86.000 ya. Oke, setelah itu kita perhatikan komanya. Di sini di belakang koma ada satu angka, berarti setelah ini satu angka baru kita kasih koma. Ingat, di belakang koma ada 0 berarti tidak dianggap. Berarti jawabannya ini tidak dianggap ya. Berarti jawabannya 8600 desimeter. Oke. Sama seperti perkalian biasa, kemudian kita beri koma. Letak komanya sesuai dengan soalnya ini ya. Oke, selesai langkah pertama. Langkah kedua adalah 2800 mm berubah menjadi dm. Mm ke dm itu naik berapa tangga? 2 tangga. Pinter. Kalau naik 2 berarti kan dibagi. Naik 2 tingkat. Oke, kalau 2 tingkat berarti nolnya ada 2, berarti dibagi 100. 2800 dibagi 100 sama dengan 28 dm. Kita disuruh mengurangi, berarti 8600 ini dikurangi 28. Seperti pengurangan biasa, 0 kurangi 8 tidak bisa pinjam tetangganya. Jadi 10 ini dikurangi 8, 2. Ini sudah dipinjem ya. Ini karena samanya 10, dipinjem jadi 9. 9 dikurangi 2, 7. Kemudian 5 ini sudah dipinjem ya, dipinjem sama 6 ini sudah dipinjem ya, dipinjem sama tetangganya ini. Jadi 5 dikurangi, nggak ada 5. 8 turun 8. Jadi 0 di sini adalah 0 kan nggak bisa kan ya. Pinjem sebelahnya nggak bisa, berarti pinjem sebelahnya lagi. Jadi 6 dipinjam 1, 5. Jadi tadi pertama mula-mula 10 kan, karena pinjam dari sini. 10 dipinjam sini jadi 9. Ini jadi 10. Jadi 8,6 HM dikurangi 2800 mm itu sama dengan 8572. Oke. Itu tadi materi atau latihan tentang cara mengubah satuan panjang. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Jarak, kecepatan, dan waktu. Itu jarak jika disingkat itu C simbolnya, kecepatan K, waktu W. Ini namanya rumus segitiga. J letaknya di atas, ini tidak boleh dibolak-balik letaknya. Jadi J harus tetap di atas. Kemudian K, kemudian W. Oke, dari sini. Oke, kecepatan 30 km per jam itu artinya dalam waktu per jam itu 1 jam. Dalam waktu 1 jam dapat menempuh jarak 30 km. Kalau 30 menit 1 jam kan 60 menit. Kalau 30 menit kan berarti setengah jam. Kalau 1 jamnya 30 berarti setengahnya berapa? 15 km. Kalau dalam waktu 2 jam, kalau 1 jamnya 30, kalau 2 jam berarti berapa? 60. Oke, pinter. Sekarang kita kembali ke rumus JKW. Oke, kalau kita mau nyari J-nya ini kita tutup. Berarti K sama W kan berdampingan. Berarti K rumusnya jika cari C berarti K kali W. Oke. Kalau yang dicari W, sudah W-nya ditutup. Tinggal J sama K. J-nya di atas, K-nya di bawah, berarti J per K. Kemudian kalau nyari K, K-nya ditutup. Tinggal J sama W. J-nya di atas, W-nya di bawah. Jadi J per W. J jarak dibagi waktu. Kalau cari waktu, jarak dibagi kecepatan. Kalau nyari jarak, kecepatan kali waktu. Jadi yang dihafalkan bukan ininya, tapi simbol yang ini. Simbol rumus segitiga JKW. Letaknya ini tidak boleh diubah. Jadi bagi kalian yang notabene kalau
untuk urusan menghafal sulit, jadi kalian hafalkan satu aja ini bisa memuat semuanya. Jadi kalau ditanya W, W-nya ditutup, tinggal K kali W. Karena K dan W ini kan berdampingan, letaknya sejajar. Letaknya ini lurus gini ya. Jadi dikali. Kalau cari K, K-nya ditutup, berarti J di atas, W di bawah, berarti J per W. Kalau nyari W, W ditutup, J di atas, K di bawah, berarti J per K. Jarak dibagi kecepatan. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Kita akan bereksplorasi. Nomor 1. Bana berangkat dari Malang ke Surabaya pukul 7 dengan kecepatan 80 km per jam. Jika jarak Surabaya sampai Malang 160 km, pukul berapa Bana sampai di kota Surabaya? Berarti yang diketahui adalah jarak dan kecepatannya, serta berangkatnya pukul berapa. Pukul berapa, berarti yang ditanyakan adalah waktu W. W itu J per K, jaraknya 160 km, kecepatannya 80 km per jam. Oke, km sama km kita coret. Sekarang tinggal 80 per 160 per 80 sama dengan 160 dibagi 80 ya, sama dengan 2 jam. Jadi Bana sampai di kota Surabaya karena lama perjalanannya 2 jam, berangkatnya pukul 7, berarti 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi dia sampai di kota Surabaya pukul 9. Oke, gampang kan? Eksplorasi yang kedua. Ryan berangkat dari Semarang menuju Jakarta dengan mengendarai mobil berkecepatan 90 km per jam dalam waktu 3 jam. Berapa kilometer jarak Semarang-Jakarta? Berapa kilometer? Berarti kalau tanya berapa kilometer km, berarti yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu W kali K. Waktunya tadi W-nya itu 3 jam kali kecepatannya 90 km per jam. Jadi 9 dikali 90 dikali 3 atau 3 kali 90, 270. Jam sama jam di sini dicoret, jadi jam sama jam dicoret, jadi tinggal 270 km. Jadi jarak Semarang ke Jakarta adalah 270 km. Gampang kan? Oke. Eksplorasi yang ketiga. Zaki berangkat ke kolam renang dengan mengendarai sepeda dalam waktu 2 jam. Jarak rumah Zaki dengan kolam renang 20 km. Berapa kilometer per jam kecepatan? Berarti yang ditanyakan adalah K. K sama dengan J per W. Kalau jaraknya 20, kita tulis 20 di sini. W-nya 2 jam, tulis 2 jam. Jadi, tidak ada yang dicoret ya. Ini KM, ini jam. Tidak ada yang sama ya. Berarti tetap seperti ini. Berarti 20 per 2 sama dengan 10 km per jam. Jadi kecepatan yang ditempuh Zaki adalah 10 km per jam. Oke, dari ketiga eksplorasi tersebut gampang kan? Yang penting kalian hafal rumusnya. JKW. Oke, terima kasih sudah memperhatikan Ustazah. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Sudah akhiri, semoga semua yang kalian cita-citakan tercapai. Oke, sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas virtual berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jika memang kalian terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sampai jumpa, Nak. Assalamualaikum.